Shalom. Shalom. Wow, kurang kenceng. Shalom. Haleluya. Kita semua bersuka cita, amin. Amin. Dan sambil kita menunggu hamba Tuhan dalam perjalanan, saya undang semua kita untuk bangkit berdiri jenak. Boleh lihat kiri kanan belakang Bapak Ibu Saudara. Kasih salam Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Dan dengan pujian kita pada Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan, ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jadi siap dibangun, jadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jadi siap dibangun, amin, di atas dasar iman. Katakan semangat saja, jangan lelah bekerja. Amin. Biar ini boleh menjadi doa kita siang hari ini, amin. Sekali lagi, tiada lelah. Haleluya. Amin. Dan segala ini yang kami percaya Tuhan, sama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang bertumbuh, menjadi siap dibangun, siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan sekali lagi, katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, siap dibangun. Sekali lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau konsentrasi siang hari ini, kita mau fokus saat ini biar Tuhan jamah setiap hati kita. Kita datang ke tempat ini hanya untuk satu tujuan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena sebentar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Jacqueline Selos, biarlah boleh menjadi kekuatan, pegangan hidup kita, yang kita percaya bahwa Yesus adalah kekuatan. Terima kasih.
bersyukur Tuhan siang hari ini di mana Tuhan sudah menyertai kami Tuhan dalam kesibukan aktivitas pekerjaan kami Tuhan. Kami boleh menyempatkan diri di tempat ini Tuhan untuk datang sama Tuhan, untuk bersekutu pada Tuhan. Kami minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kalau kami mengecewakan orang lain, kalau kami mengecewakan atasan kami, teman-teman sekerja kami Tuhan, kami minta ampun Tuhan saat ini. Tuhan pulihkan hati kami, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Biar ajar kami untuk selalu bersyukur dan terus bersyukur. Apapun yang menjadi masalah kehidupan kami Tuhan, hanya Engkau lah Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapak. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa pribadi, secara pribadi kepada Tuhan saat ini. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Kau baik Tuhan, Yesus Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau melihat setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Kau baik. Terima kasih. Penuhi hatiku dengan hadimu. Ku rindu memandang-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Katakan bahwa aku dekat Tuhan. Amin. Dalam hatimu, dalam hatimu. Sebab itu kami rindu mendengar-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan sama-sama, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau rasakan hadirat Tuhan di tempat ini, yang memenuhi setiap kita, yang memenuhi setiap hati dan pikiran kita. Katakan sama-sama. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat Tuhan, kami mau setia kepada-Mu, kami mau taat
diam di hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mempersembahkan hidup dalam kehidupan kita penuh dengan sukacita. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda setiap Bapak Ibu Saudara dalam usaha, dalam pekerjaan. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan kita siang hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir bagi kami, setiap kami boleh merasakan kehadirat-Mu Tuhan Allah siang hari ini Tuhan. Pada saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami untuk memberi dengan sukacita, karena Engkau mengasihi siapapun yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami mau memberi bukan dengan kelimpahan, tetapi kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Mari berikan persembahan syukur. Kita naikkan persembahan syukur, kita naikkan dengan lagu Jangan Lelah sambil memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bersama-sama katakan jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladang ya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan bersama, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, di atas dasar kehidupan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan, cuma saja katakan. Tiada lelah. Mari bersama katakan, ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di
saat tiba, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sambil kita menunggu hamba Tuhan yang masih dalam perjalanan, kita akan melihat pengumuman yang akan ditampilkan di layar. Ya, pengumuman PD MSI doa pagi setiap Senin pukul 8 melalui Zoom. BIC-nya Bapak Stephen dan Ibu Eva. Selanjutnya, ibadah Jumat pada tanggal 17 Februari, hamba Tuhan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Ricky Jaya di Ayus Tower lantai 3 MNC Conference Hall. Baik Bapak Ibu Saudara bisa melihat laporan kas dan persembahan, dan dibutuhkan pemain musik dalam persekutuan MNC Center PIC Ibu Sani. PDMNC Center garam yang asin atau garam yang tawar. Hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ciklin Selose ya biasanya. Ya. Baik, sudah? Baik Bapak Ibu Saudara, kita hampiri Tuhan sekali lagi. Kita mau satukan hati, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah masing-masing setiap kita mempunyai komitmen bahwa setiap masalah boleh terjadi, tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa hanya Yesus yang terbesar dalam hidup kita. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, amin, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Amin. Waktu ku kuat maupun lemah, yang kami percaya Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Baik, biar ini boleh menjadi doa kita dan ikrar kita kepada Tuhan. Diunjang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dalam segala keadaan. Katakan bersama. Dalam segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, ini yang kami percaya Tuhan. Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap
pesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus selamanya. Amin. Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan bersama sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dan Ibu Pendeta James Kristus. Kami percaya Tuhan sekali Yesus dalam hidup kami. Selamanya kami akan berjalan bersama dengan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul dalam hadirat Tuhan. Kami memberikan waktu untuk bersama. Kami percaya ada kuasa yang luar biasa saat umat Allah menyembah Tuhan, saat kami bersekutu bersama. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada kerinduan yang lain selain kami ingin berjalan lebih hari, berjalan lebih mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan boleh memberi hidup kami selalu menjadi persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami berdoa buat siang hari di tempat ini, biar Engkau sendiri yang menemui setiap kami. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami tahu di luar sana kami akan menghadapi berbagai hal yang kami harus hadapi setiap hari. Dan di luar Engkau, di luar kekuatan Tuhan, di luar intervensi surga, kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami tahu firman Allah berkata bahwa bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan kami mampu untuk berjalan dan melihat kemenangan yang Tuhan beri buat setiap kami. Hari ini di tempat ini kami tahu bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri, karena Tuhan itu yang menyertai setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini siapkan hati kita. Kita boleh mengasihi Tuhan lebih lagi, kita boleh mencintai Dia lebih lagi, dan kita boleh memutuskan untuk berjalan sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kami berdoa biar hari ini, saat ini kami akan mendengarkan firman Allah. Hamba-Mu terbatas, tapi Yesus kami tidak ada batasnya. Firman Allah berkata setiap perkataan firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan mengubahkan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami, dan firman Allah akan menerangi setiap jalan kami. Hamba berdoa, Roh Kudus tolong kami. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu tidak ada batasnya. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus yang luar biasa. Sepakat sekali Yesus, selamanya Yesus. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk share firman Tuhan tentang kehidupan yang memberi dampak. Apakah kita ini menjadi garam atau hilang rasa asin
dari garam tersebut. Saudara, kita tahu bersama, mungkin reverbnya kurangin dikit. Jadi firman Allah berkata bahwa kamu adalah terang, Anda dan saya adalah terang dunia. Dan disebutkan juga dalam Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar. Jadi saudara, ada satu keadaan yang berkata bahwa garam itu akan berfungsi kalau dia memang jelas-jelas masih garam yang utuh, masih garam yang tidak kehilangan asinnya. Tapi Alkitab mencatat kalau kita kehilangan asinnya, yaitu ketika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia akan diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa bentuk garam itu kecil, betul ya. Kalau masakan tidak ada garam itu nggak enak. Saya termasuk orang yang suka asin ya, manis nggak terlalu. Jadi kalau masak, anak saya yang paling kecil aja kalau dia masak kayak ngikut saya gitu. Jadi dia senang asin. Waduh, ini kalau terlalu banyak kan bisa darah tinggi gitu kan. Jadi senang asin. Dan bagi teman-teman yang suka masak, ketika tanpa garam itu biar mau ikan salmon ataupun daging yang semahal apapun tidak ada rasanya. Betul. Nah, Bapak Ibu Saudara, garam itu kecil. Pernah lihat gak garam kalau ketika kita masukkan ke tumis sayur lodeh misalnya, saudara, kita tidak bisa cari garam itu lagi. Betul. Bisa kita kasih setengah sendok, masuk ke sayur, kita makan, asinnya ada, tapi gak ada bentuknya, gak kelihatan. Sudah, kita mau cari-cari mana ya? Garam tadi kan warna putih, garam tadi tuh kayak bubuk-bubuk. Begitu dicari, tidak ada lagi garam yang kita taruh setengah sendok makan. Tapi kemudian setengah sendok itu merubah seluruh masakan yang ada. Jadi saudara, garam itu ternyata itu dari bentuknya itu dia tidak mempertahankan bentuknya, tapi dia mempengaruhi rasa yang ada. Saudara, kita Kristen, orang tahu kita Kristen dari bentuknya. Kalau dia lihat kita mungkin di status kita, oh kita kasih ayat. Bahkan saya lihat ada beberapa teman-teman atau orang yang saya nggak kenal justru saudara ya, di profil Instagram atau Facebook ayat semuanya, tapi isi di dalam maki-maki saudara ya. Statusnya maki-maki orang saudara ya. Ayat sih di atas saudara, Filipi 4 ayat 13. Iya kan saudara ya. Jadi kadang-kadang kita suka lupa kita ini garam, bukan bentuk. Orang bahkan kadang gak perlu tahu kita ini Kristen, harusnya mereka bisa merasakan, kok ada yang lain ya di MNC kayaknya beda. Iya kan saudara. Dan itu PR seumur hidup. Setuju, boleh katakan amin. Tidak peduli kita berapa tahun, bahkan kita melayani Tuhan berapa tahun, tapi yang selalu saya ingat dan saya percaya kita akan ingat, sudahkah kita memberi rasa sekalipun gak kelihatan, Bapak Ibu, ya kan? Kita manusia pengen selalu dipuji. Kita berbuat sesuatu, ketika tidak dihargai, kita rasa ada yang kurang. Tapi kalau kita tahu kita ini garam, tidak ada bentuk yang tersisa, tapi kita akan mempengaruhi orang-orang di sekitar. Orang akan melihat Yesus dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga kalau kita kehilangan asin, kita perlu asinin lagi kan. Nah itu susah. Garam kalau sudah tidak asin, dia katakan tidak ada gunanya. Sebab itu apa yang nilai dari firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama, saudara, biar kita membawa rasa. Setuju, boleh katakan amin. Boleh bilang kiri kanan, bawa rasa, gitu kan. Jadi membawa rasa, orang harus rasain. Bilang bukan baper ya, bukan bawa perasaan, tapi rasa saya. Itu beda saudara ya. Jadi kan contoh saudara ya, ada orang yang dia bekerja saudara ya, dalam pekerjaan kita punya banyak kepala.
Ada orang yang memang dia dibesarkan dari kecil, keluarganya biasa teriak-teriak, saudara ya. Tetapi Kristen. Nah saudara, ada orang yang berangkat mungkin dari daerah yang kalau ngomong soft banget, saudara. Ketika kita bertemu dalam pekerjaan, sama-sama Kristen, biasanya kan kita kecewa. Ini kok orang ya, kok ngomong sama saya kasar banget. Padahal mungkin dia terbiasa dari latar belakang budaya seperti itu. Sekalipun ya kita tidak bisa mempertahankan itu juga. Karena saya percaya orang bisa berubah. Contoh, orang yang dari Indonesia dia bahasa Jawa sampai di Amerika, paling tidak dia bisa bahasa Inggris. Artinya ada perubahan kan. Sekalipun saudara ya, teman saya yang sudah 20 tahun di Amerika, ngomong Inggrisnya, aduh forget it. Yang ada dikit-dikit sisa-sisa perjuangan saudara ya. Masih ada, do you remember? Masih ada saudara ya. Tetapi at least sudah bisa bahasa Inggris. Setuju boleh katakan amin? Iya saudara. Jadi suatu waktu saya ketemu teman di Jepang. Maksudnya bukan teman, orang Kristen ya. Begitu ketemu, oh ya orang Kristen, oh iya. Tapi dia diam-diam terus. Saya pikir oh dia pemalu mungkin, tapi enggak, ternyata dia orang Manado yang sudah ada tinggal lama di Jepang. Tapi ternyata dia susah bahasa Indonesia yang benar. Jadi dia kalau bahasanya Manado, benar-benar Manado asli saudara ya. Jadi begitu dia ngomong, kenapa dia diam-diam? Oh dia bahasanya susah bahasa Indonesia yang benar. Tapi dia udah bisa bahasa Jepang, artinya ada perubahan. Kadang kita mempertahankan, saya ini begini dari dulu, ngomongnya kasar, ngomongnya selalu tajam. Tapi saya cinta Tuhan, saudara ya. Saya percaya kita akan bisa berjuang untuk itu. Setuju boleh katakan amin? Karena orang tidak akan melihat siapa kita. Orang akan melihat siapa Yesus yang mengubahkan kita. Dan kita ingin diubahkan oleh Yesus. Ya setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, saudara. Dan itu perjalanan seumur hidup. Saya kenal dengan Pak Charles. Beliau dari mungkin 30 tahun yang lalu dan 30 tahun sekarang berbeda sekali. Kalau dulu karena Pak Charles dia bilang di daerahnya orang itu beda pendapat aja bisa saling bunuh. Jadi begitu ketemu dulu saudara, sedikit-sedikit awas api muda menyala. Salah orang telepon aja itu bisa meledak saudara ya. Tapi ternyata bertahun-tahun saya cerita kepada teman saya. Nah itu saya melihat perubahan itu pasti ada. Setuju boleh katakan amin? Saya dibesarkan dari keluarga yang teriak-teriak, keluarga yang kasar. Orang tua saya kalau ngomong kasar, tajam, setajam silet, saudara ya. Jadi saya dibesarkan seperti itu. Sehingga ketika saya bertumbuh, saya tidak bisa lari dari area itu. Tapi ternyata saya tahu bahwa hidup bisa berubah. Setuju boleh katakan amin? Firman Allah berkata dalam Roma 12 dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bukan hanya secara roh, saudara. Ketika kita dicamah Tuhan, tapi keputusan untuk berubah everyday. Karena dikatakan perubahan budi itu bahasa aslinya itu perubahan pola pikir. Pola pikir itu bisa dirubah. Kalau kita pikirannya negatif terus, bergaul dengan orang yang negatif, saudara, cara pikir kita akan berubah. Setuju boleh katakan amin? Tapi kalau kita diubahkan, kita bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan orang sekitar yang memang influence-nya bagus, saudara, saya percaya kita akan diubahkan hari lepas hari, saudara. Karena ternyata mengikut Yesus itu bukan hanya ketika kita terima Yesus, tapi ternyata soal hidup yang kemudian diubahkan karena Yesus adalah di depan dan kita ikut dia. Pernah gak Bapak Ibu ketika saudara habis kesel, habis jengkel, habis marah, mungkin saudara ya, dan kemudian saudara ini, saya kan anak Tuhan. Pernah gak? Saya percaya kita semua pernah ada di titik-titik itu, dan bukan pernah, mungkin sering saudara ya. Tapi ternyata saya belajar, ternyata hidup itu bisa berubah karena kita memberi rasa. Ketika saya suatu waktu saya pelajari, ternyata anak kecil, kalau Bapak Ibu punya anak yang dimarahin, yang dimaki-maki, dalam sekejap itu miliaran syaraf-syarafnya kena, saudara, hanya dengan bentakan. Aduh, saya taunya telat waktu anak saya masih kecil, kan saya nggak ngerti ya, taulah firman. Tapi ternyata kalau kita bentak, kita maki, kasar, saudara ya, kan nggak sedikit juga kita yang anak Tuhan, tapi kalau maki-maki anak itu juga nggak kira-kira. Tapi begitu di gereja, ku nyanyi, tapi
tapi di rumah, saudara. Dan itu kadang-kadang kita nggak tahu. Saya ketemu satu teman, dia kalau maki anaknya, marah anaknya, anak sampai gemeteran di ujung. Ketika saya pelajari, ternyata itu akan merusak jaringan otaknya, saudara. Dan kemudian hari dia akan mengalami mental illness. Zaman dulu kan orang kita cuma tahu aja gangguan mental itu gila. Zaman sekarang detail banget. Ada anxiety, ada yang bipolar, ada yang dia menarik diri dari orang lain, ada yang macam-macam, saudara. Tapi apapun itu ternyata ujungnya itu memang masalah di jiwa, mental, saudara. Dan ketika saya tahu kebenaran ini, saudara, saya bersyukur sekali. Dan kemudian saya boleh membagikan kepada banyak orang tua, jangan pernah kasar dengan anak. Engkau akan merampas kebahagiaan, merusak masa depannya. Karena saya ketemu teman-teman yang anaknya masih kecil, dulu digituin, dan sekarang ngalamin mental illness. Dikit-dikit mau bunuh diri, tidak percaya diri, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ternyata kita itu harus memberi rasa. Setuju, boleh katakan amin. Dan itu yang saya ingat. Dan itu tidak mudah, saudara. Tapi mari saya percaya di tempat ini, tujuan garam memberi rasa, memberi dampak, saudara, buat orang-orang di sekitar. Sehingga kita akan selalu menjaga hati kita. Kalau kita salah, kadang kita salah ngomong, nggak tepat ngomong waktunya. Suatu waktu saya lagi ngomong sama suami saya, dan anak saya 18 tahun yang paling kecil. Dia bilang, Mama tadi salah. Oh ya, kenapa? Mama harusnya ngomongnya itu, Mama harus read the room. Anak sekarang keren-keren ya. Zaman dulu saya nggak ada tuh membaca ruangan gitu. Read, Mama nggak read room. Apa itu? Baca suasana. Oh iya. Padahal kita ngobrol di meja makan. Dad, boleh nggak seperti ini? Kemudian suami saya lagi kecapean, sudah tiba-tiba masih lapar. Masih lapar itu bahaya, saudara ya. Bilang kiri kanan, sudah bahaya kalau lapar, saudara ya. Itu nyampenya bisa salah, terimanya bisa salah. Anak saya bisa ngomong, Mama bagusnya Papa sudah selesai makan. Oh iya bener ya. Nggak ada masalah sih. Cuman penyampaiannya kurang begitu, maksudnya kurang begitu pas. Saudara, anak 18 tahun bisa ngomong gitu. Waduh bener. Saya bilang, kita ini bukan hanya tahu Yesus, tapi Yesus itu harus termanifestasi. Setuju, boleh katakan amin. Pada zaman dulu, garam itu sangat penting. Di Timur Tengah, orang-orang itu kalau pada zaman dulu bahasa arti daripada salary kan, gaji. Bahasa aslinya itu salarium, artinya uang garam. Karena garam pada zaman dulu itu adalah sesuatu yang bernilai. Jadi pada zaman dulu gaji itu dikatakan uang garam, karena garam itu sangat penting. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan memberikan perjanjian garam. Saudara, perjanjian garam dan lambang dari garam itu artinya kesetiaan atau kelanggengan. Saudara, karena garam itu bisa mengawetkan. Saudaraku yang kekasih, sehingga saudara, salah satu arti daripada kalau kita kehilangan asin, artinya kalau kita tidak setia. Saudara, kalau kita menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa memegang janji, saudara, tidak bisa Tuhan bekerja apapun. Di dalam pekerjaan, trustworthy itu penting banget. Tidak ada pemimpin yang akan panggil dia punya karyawan dan akan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang penting, betul? Oh, kamu akan tolong bantu, kamu in charge untuk bisnis. Berapa bisnisnya untuk proyek ini? Oh, 1 triliun. Tidak ada, saudara, yang tiba-tiba baru jadi karyawan. Orang itu akan dicek sebegitu lama. Dia bisa dipercaya nggak? Dia ada integritas nggak? Yang ngomong di belakang dan depan sama. Dia bisa dipercaya, setia nggak? Trustworthy. Saudara, baru dia akan dipercayakan untuk hal-hal yang lain. Karena Alkitab mencatat dengan jelas, orang yang setia untuk perkara kecil akan dipercayakan untuk perkara besar. Setuju, boleh katakan amin. Dan perkara kecil itu tidak ada bentuknya, tidak ada standar. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau ada Bapak Ibu yang mungkin contohnya ada orang yang dia bekerja, dia menjadi supir Grab. Mungkin perkara kecilnya dia itu, saudara. Tapi bukan berarti dia tidak akan dipercayakan untuk hal-hal yang besar. Saudara, berapa di antara kita, saudara, dipercayakan mungkin
sekarang kerjanya masih di bawah. Mungkin perkara kecil kita itu, tapi jangan pernah kita berpikir bahwa mungkin kita begini-begini terus, saudara. Karena janji Tuhan, Dia pasti membuka jalan, Dia pasti mempercayakan lebih. Setuju, boleh katakan amin. Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa dipercaya? Trustworthy, setia, saudara. Tuhan mengajar saya, saudara, ada banyak sesuatu yang kita kerjakan yang urusan dengan kesetiaan yang tidak dibayar dengan uang. Saudara, ada sesuatu yang misalnya saudara dipercayakan satu pekerjaan, tapi saudara bisa melakukan lebih dari itu. Yang lebih dari itu tidak dibayar. Tapi bukankah Tuhan itu melihatnya? Setuju, boleh katakan amin. Karena hari ini setiap orang biasanya transaksional. Kalau aku lakukan ini, aku dibayar berapa? Wani piro. Kalau aku melayani ini, aku dapat apa? Kalau aku menginvestasikan talenta, kemampuan, atau berkorban untuk beberapa hal, aku bisa dapat apa, saudara? Orang pada hari-hari ini transaksional. Tapi yang Tuhan ajar, setiap perkara kecil Anda akan dipercayakan. Karena garam itu berbicara soal kesetiaan. Karena bisa mengawetkan makanan, bisa berbulan, bisa juga bertahun, saudara. Dan saya melihat sampai hari ini ada banyak orang-orang yang biasa, dengan kemampuan yang biasa, tapi setia, tidak hitung-hitungan, tidak transaksional, dan dipercayakan untuk hal-hal yang lebih dahsyat. Saudara yang percaya, boleh sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, hari ini miliki kehidupan yang membawa rasa, miliki kesetiaan yang kadang-kadang bukan manusia yang mengupahi, Tuhan yang sanggup menilainya. Dan firman Allah berkata, kalau Dia yang buka, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup jalan. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, kalau melihat orang-orang hebat yang mereka cerita story-nya di YouTube ataupun di media sosial, semua mereka bilang cuma start dari nol, cuma kerjakan dari yang biasa saja. Tapi at the end, Tuhan mempercayakan hal-hal yang dahsyat. Bahkan ada satu orang pengusaha yang bilang, kadang-kala kita mau memulai sesuatu, mikirnya panjang, sukses nggak ya, berhasil nggak ya. Dia bilang jangan begitu, lakukan sesuatu yang kecil. Kalau kita cuma mimpi dan lupa bangun, tidak akan pernah terjadi. Kadang-kala kita orang menjadi selalu bermimpi, punya banyak perencanaan, tapi tidak melangkah dengan hal yang kecil, saudara. Dan itu yang diajar hari-hari ini, kesetiaan kita dalam banyak hal. Mungkin salah satu contohnya Bapak Ibu ngambil waktu untuk beribadah. Berapa? Mungkin 1 jam ya, saudara. Kalau di firman Tuhan ada yang bilang 1/10 dari berkat yang kita terima. Kali itu dari berkat, misalnya saya nggak share itu, tapi adakah kita kasih waktu misalnya 1/10 saja waktu kita, Bapak Ibu, untuk Tuhan? Baca firman, berdoa setiap hari 24 jam. Bapak Ibu bisa pikirkan, manusia itu sibuknya tingkat dewa, pagi, siang, malam, karena kita punya tanggung jawab. Saudara, kita punya hal yang kita harus kerjakan. Tapi when is your last time kita spend waktu kita untuk Tuhan? Setuju, boleh katakan amin. Untuk Tuhan, belajar firman. Saudara, ibadah seperti ini tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Setuju, boleh katakan amin. Karena firman Allah berkata, setiap firman yang kita dengar tidak akan pergi begitu saja. Itu akan mengubahkan kita. Mungkin ketika kita selesai ibadah, besok ada tanggung jawab kecil. Dan saudara mungkin pikir, wah ini kecil. Tapi ingat, oh ya firman Tuhan bilang, kalau kita setia perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Saudara, Yesus kita selalu mengasih prinsip firman Tuhan, dan Dia itu menggenapinya. Sampai hari ini saya selalu melihat kesempatan-kesempatan yang saya dipercayakan itu karena dari perkara-perkara yang kecil yang saya pernah lakukan di masa lampau. Bapak Ibu Saudara, setuju, boleh katakan amin.
Di tempat ini ada ibadah seperti ini. Saudara, kalau saudara ingin juga mendukung ibadah-ibadah seperti ini, saudara, itu juga suatu taburan kesetiaan di dalam pelayanan. Setuju boleh katakan amin. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah dusta, nggak pernah, tidak pernah, saudara. Sampai hari ini saya melihat kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Ada satu lagu yang saya tulis bahwa ku percaya masih ada mujizat. Mujizat itu bukan hanya soal orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, tapi soal hidup yang diubahkan, hidup yang mengalami Tuhan, hidup yang boleh diubahkan menjadi bernilai dan bisa berdampak buat orang-orang di sekitar. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku getar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Berapa di antara saudara percaya mujizat masih terjadi? Setuju boleh katakan amin. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Saya percaya di antara kita ada orang-orang yang sedang bergumul, ada orang-orang yang sedang mengharapkan mujizat. Firman Allah berkata, Yesus yang kita sembah, Yesus adalah Tuhan, Tuhan perjanjian. Dia katakan ketika kita mencari garam dan kita bisa dirasakan, dan kita menjadi pribadi yang setia, Dia memegang perjanjiannya. Firman Allah berkata bahwa orang yang memegang perjanjiannya dengan setia, engkau akan disertai keluar masuk, engkau akan dibukakan jalan-jalan yang sulit. Dia katakan lumbung-lumbungmu akan penuh. Dia katakan engkau akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan firman Allah berkata bahwa langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Dan firman Allah berkata mujizat, kebajikan, Daud bilang dalam Mazmur 23, mengikuti setiap orang yang menjadikan Tuhan gembalanya. Dia yang berjalan bersama dengan kita. Berapa di antara saudara yang merindukan Tuhan, mengharapkan Tuhan? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik? Boleh saya jemput kita bangkit berdiri? Saya percaya orang yang setia, orang yang ingin setia, dan hidup kita boleh menjadi berkat. Saya percaya penyertaan Tuhan akan luar biasa dalam kehidupan kita. Boleh taruh tangan kita di dada. 2023 kita berdoa sepakat, biar kita bukan hanya menjadi Kristen, bukan hanya menyandang KTP, bukan hanya orang tahu bahwa saya melayani Tuhan, tapi kita mengalami
Tapi Yesus berkata, janjinya itu buat setiap orang. Ketika engkau menjadi garam, menjadi terang, firman Allah berkata, anak-anak yang disayanginya disertai, ditolong oleh Tuhan. Ada berapa di antara Bapak Ibu yang sedang dalam doa? Kau sedang dalam pergumulan. Dia menjawab doa, Dia mendengarkan doa, dan Dia sanggup menolong setiap kita. Dengan segala kerendahan hati dalam sikap doa. Jika saudara ada beban doa, pergumulan, Anda sedang doakan, boleh angkat tangan kanan lebih tinggi di atas kepala. Biarkan Tuhan menjawab setiap doa saudara. Mungkin Anda sedang berdoa buat keluarga, mungkin Anda sedang berdoa buat istri, buat suami, buat anak, buat pekerjaan, apapun. Alkitab mencatat, panggil namanya, call upon my name. Orang yang memanggil nama Tuhan, engkau akan mengalami Dia menjawab Anda dan saya. Saya mendengar banyak sekali kesaksian doa yang sederhana dijawab oleh Tuhan, karena Dia Bapa yang menjawab doa. Firman Allah berkata dalam Mazmur 65, Tuhan menjawab doa, dan Dia ingin mendengar dari saudara. Mari angkat tanganmu lebih tinggi. Masih ada mujizat. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Tuhan kami adalah Tuhan pembuat mujizat. Mujizat artinya tidak ada kemampuan manusia, tapi Engkau sanggup menolong kami. I pray Lord, kekuatan kuasa Tuhan menjamah, menolong, mendengarkan setiap kami, membuka setiap pintu yang orang lain tidak bisa tutup. I pray in Jesus mighty name. Kuasa Allah mengalir, menolong setiap kami. Dan mulai dari siang ini kami akan mendengar kesaksian, kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu percaya setiap doa permintaanmu didengar oleh Tuhan. Aku berdoa kalau ada yang sakit, keluarganya yang sakit disembuhkan. Kalau ada yang mengalami tekanan, engkau diberi penghiburan. Kalau ada yang mengalami dalam pekerjaan, dalam keluarga, Tuhan sendiri turun menjadi tamu istimewa. Dia pegang kendali yang kau tidak bisa pegang. Dia buka yang kau tidak bisa lihat. Pintu-pintu semua tertutup. I pray, open doors right now. Demi nama Yesus, kesembuhan, pemulihan, lawatan Allah turun. Dan kami menjadi pribadi yang bukan hanya Kristen, tapi berdampak. Tidak ada bentuknya, bukan kami yang kelihatan, biar Yesus yang kelihatan. Dan kami menjadi pribadi yang trustworthy, setia. Engkau akan melihat kemuliaan Allah yang dahsyat dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara. Kami percaya dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh mohon izin, rindu mengundang Bapak Ibu Saudara pada tanggal 4 Maret di Ballroom Pullman Hotel akan ada healing worship. Jadi live worship, dan kita akan ada doa juga dari 2019 terakhir. Di situ ada orang-orang yang datang dari rumah sakit karena serangan jantung, saudara, pulang sampai hari ini mengalami pemulihan. Bukan kami, tapi kita percaya firman Tuhan bilang Dia buat tahta di atas pujian umatnya. Saudara, kalau rindu acara gratis, jadi tempat terbatas di Ballroom Pullman jam 5.30 sore tanggal 4. Ajak keluarga, mungkin ada orang-orang yang sakit, orang-orang yang ngalamin masalah, orang-orang yang ngalamin mungkin mental illness. Ada banyak orang yang ingin bunuh diri dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi, thank you so much and God bless you. Shalom semua. Wow, that was awesome. Right? Kita belum sudah lama ya merasa kuasa Tuhan, hadirat Roh Kudus. Thank you so much, Pastor Jacqueline. That was power. So we give glory to God. Thank you for the prayer. We need that. So I believe many people here are blessed. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau doa syafaat. Let's pray.
Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this wonderful afternoon, Lord, that we can gather in your name, in your house, to give you glory, to honor you, and to worship you. We thank you, Lord, even in the place we work, that we are free to worship you, Lord. That we can come as a family in MNC Group to worship you. We thank you, Lord, for Pastor Jacqueline and Dampingnya. Bless, Lord, bless her family, bless her ministry, bless her business, and also bless, Lord. Thank you, Lord, you have given her an awesome voice, and that voice is not just singing, but also speaking your word and bringing your miracles, healing, and blessing, Lord. We pray for the meeting that is coming soon. We pray, Lord, your presence will be there, and many people will come and be healed and be set free and worship you in truth and in spirit, Lord. Father, we thank you for all of those who have taken time to come here, all my brothers and sisters here. I pray, Lord, your special blessing upon them. I pray your grace upon them. Bless them, bless their family, bless them at work. I pray, Lord, that we continue to serve you in this MNC Group to give you glory, O Lord. May your name be glorified, O Father. We also pray for our CEO and Executive Chairman, Papa Haritano Sudibyo. We pray, Lord, your blessing, your wisdom, and your grace upon him, our Lord Jesus. Father, I pray you continue to use him to be a blessing to many people who are working in MNC, all employees, and also, Lord, all the business that we do that will be a blessing to the people of Indonesia, Lord. Continue, Lord, to bless him. I pray your grace and protection in his life. Also pray, Lord, for Bu Liliana. I pray your grace over her life. Thank you, Lord, for you have used her to be an inspiration to many people. I pray your grace, good health for her. Also bless Bu Jessica and all the members of the family. I pray, Lord, your blessing and grace upon each one. And I pray for the coming wedding. I pray all preparation will go smoothly. I pray your grace, O Lord. We also pray, Lord, for the board of directors in MNC Group. I pray, Lord, there are so many. Bless each one of them, O Lord. And we pray, Lord, your blessing upon every decision maker, every supervisor. I pray, Lord, everything, every business that we do will bring glory to your name, O Lord. We pray, Lord, your blessing upon MNC Group. We also pray, Lord, for PD MNC Center. We pray for PD Kaka and also POWI. I pray, Lord, I pray, Lord, that your blessing will be upon each one of us as we serve you in our place of work. We also pray, Lord, today especially for Life Channel, because today it is the 13th anniversary. I pray, Lord, you bless Bu Glena, your faithful servant. I pray your grace over her life, O Lord, that she may continue to be a blessing to many people. Thank you, Lord Jesus. We pray, Lord, your blessing for also for every employee in MNC Group. I pray your mercy and grace, O Lord, that whatever we do in MNC Group will bring glory to your name, O Lord. Father, we also pray for our city, Jakarta. We pray your blessing upon our governor and also all the people living in Jakarta. Thank you, Lord, for the peace. We thank you, Lord, for the unity and harmony, for your grace upon this city. We also thank you, Lord, for Indonesia. Bless our governor, bless our president, Bapak Jokowi. Bless our Vice President Maruf Amin, all the ministers, Bupati, Wali Kota, and governors. We thank you, Lord, that soon next year the capital will be moving to Nusantara. I pray for all the preparation. We thank you, Lord, for your blessing in this Indonesia. We have been experiencing special peace and harmony. Thank you, Lord, for the unity in this nation. And also you have protected us from many disasters, Lord. We pray, we want to remember the 20,000 over people who have lost their life in Turkey and in Syria.
Lord, our heart goes out. We pray for those people who are still injured and suffering, and those who are still somewhere deep inside the rubble, Lord. I pray, Lord, you deliver them. I pray for all those nations and people who are there. Protect them, Lord. Provide all their needs. The weather is very cold. I pray, Lord, you bring warmth to them. And I pray healing and deliverance, O Lord. May your name be glorified in all these things. We know these things will happen, O Lord. So we want to learn and we want to humble ourselves and prepare our hearts, because our days are numbered. We don't live here forever. Our eternal home is with you. So I pray, Lord, this weekend we will meditate upon this. I pray, Lord, thank you, Lord, for all your blessing in our life. We give you all glory and honor. In Jesus' name we pray. Pastor. Mari Bapak Ibu, di akhir daripada ibadah kita, boleh kita membuka tangan kita bersama-sama. Kami tahu bahwa kami akan mengalami kehidupan yang berbeda ketika berkat kemurahan Tuhan selalu ada atas hidup kami. Sebelum kami pulang kembali ke pekerjaan kami, aktivitas kami, sebelum kami kembali kepada keluarga kami memohonkan berkat daripada Bapa. Izinkan hamba mulayakan untuk mengalirkan, biar dari Tuhan sendiri yang menumpangkan tangan atas setiap kami, dari yang di atas panggung ini sampai di bagian belakang, sampai di mana kami bisa mendengarkan siaran ini, tayangan ini. Kami berdoa biar berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, sahabat kami yang paling baik, penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kami, memberkati kami, berjalan bersama dengan kami mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kami akan berjalan dalam kemenangan. Kami akan melihat janji-janji Allah yang luar biasa. Kami hidup diupahkan, dan kami menyambut berkat Tuhan yang penuh atas hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. God bless you. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, masuk dalam saat teduh.